Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengapa Kita Berpuasa? Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baru saja kita memulai masa Prapaskah, masa retret agung 40 hari menjelang Paskah Tuhan. Masa Prapaskah sudah kita mulai dengan perayaan Hari Rabu Abu. Umat hadir dalam gereja untuk merayakan Ekaristi dan menerima tanda berupa salib pada dahi mereka. Kita mendengar imam dan petugas lainnya yang menerimakan abu berkata, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Dalam homili atau khotbah hari itu, kita diingatkan bahwa manusia itu berasal dari debu dan akan kembali kepada debu. Ada juga lagu yang dihadirkan pada liturgi ini yang liriknya berbunyi, "Hanya debulah aku di bawah kakimu Tuhan." Permulaan dari masa Prapaskah ini mengarahkan kita semua untuk membangun pertobatan. Pertobatan itu disertai dengan aktivitas kesalehan yang disebut dengan 3 pilar menuju kekudusan: doa, pantang, dan puasa, serta sedekah dan amal kasih. Pada hari ini, kita mendengarkan Injil Matius bab 9 ayat 14 dan 15. Diawali dengan pertanyaan para murid Yohanes ini, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Saudara-saudari terkasih, di lingkungan hidup keagamaan bangsa Yahudi, ada tradisi atau kebiasaan untuk melakukan aktivitas kesalehan, yaitu puasa. Ketika orang sedang berpuasa, tetapi murid-murid Yesus kok tidak berpuasa? Ada apa ini? Bukankah Yesus banyak pengikutnya dan mereka menyebutnya sebagai rabi, yang artinya guru? Atas pertanyaan murid-murid Yohanes itu, Yesus memberikan jawaban begini, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka berpuasa." Tuhan Yesus mau mengatakan kepada para penanya itu begini, benar bahwa tradisi berpuasa itu perlu, namun harus dilakukan pada saat yang tepat pula. Ada saatnya untuk bersukacita karena hadirnya mempelai laki-laki. Ada pula saatnya untuk berduka dan berkabung karena mempelai itu diambil dari antara mereka. Tidak ada sanggahan atau penolakan dari pihak Yesus bahwa berpuasa itu adalah tindakan kesalehan yang baik. Tetapi orang juga harus tahu untuk apa mereka berpuasa dan mengapa orang harus berpuasa. Saudara-saudari terkasih, mengapa kita harus berpuasa? Untuk apa kita berpuasa? Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, perlu kita memahami apa arti berpuasa itu. Berpuasa diartikan tidak makan dan tidak minum, menahan diri dari segala kesukaan dan kenikmatan yang biasa kita terima. Ada juga yang mengatakan berpuasa itu berusaha meninggalkan kejahatan
dan mengusahakan kebaikan. Menurut pengertian hukum gereja, berpuasa diartikan dengan makan kenyang sekali dalam sehari, dalam waktu 24 jam. Seorang yang mempunyai kewajiban untuk puasa, yaitu mereka mulai dari berusia genap 17 tahun hingga menjelang 60 tahun, hanya boleh makan sekali saja. Waktunya silakan menentukan sendiri. Dalam tradisi gereja Katolik, puasa yang diwajibkan adalah hari Rabu Abu dan hari Jumat Agung. Totalnya 2 hari dalam kurun waktu 40 hari masa Prapaskah. Bahwa orang bisa melakukan lebih dari hari-hari yang sudah ditentukan tidak apa-apa, sebagai bentuk kesalehan pribadi. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus berpuasa? Karena kita ingin ambil bagian dalam penderitaan Tuhan Yesus yang telah menderita dan wafat disalibkan untuk kita. Untuk apa kita berpuasa? Untuk melatih diri dan menyucikan diri dengan menahan diri dari keinginan-keinginan yang tidak teratur dan merasakan penderitaan sesama kita juga. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan yang diajukan kepada Tuhan Yesus juga menjadi pertanyaan yang ditujukan untuk kita hari ini. Puasa dalam tradisi kekatolikan kita adalah tuntutan minimalis. Hanya 2 hari saja kita wajib puasa, yaitu makan kenyang sekali dalam sehari. Pada hari Rabu Abu kemarin dan hari Jumat Agung yang akan datang. Hari Rabu Abu menjadi titik awal masa tobat dan menyadarkan kita manusia yang lemah ini untuk selalu membangun hidup dalam pertobatan dengan percaya kepada Injil. Maka hari ini ditetapkan dan digarisbawahi dengan wajib puasa kepada yang sudah cukup umur. Hari Jumat Agung kita diingatkan akan penderitaan dan wafat Tuhan Yesus. Duka yang mendalam ini wajib kita tandai dengan wajib puasa, sebab mempelai laki-laki itu telah diambil dari antara mereka. Tuhan Yesus yang kita percaya sebagai juru selamat kita, jalan dan kebenaran dan hidup, telah direnggut dari antara kita. Hari ini menjadi salah satu liturgi yang penuh makna rohani. Diadakannya jalan salib dan pengenangan kisah sengsara salib Tuhan dan penciuman atau penghormatan salib. Hari ini tidak ada perayaan Ekaristi, meskipun kita masih menerima komuni suci. Jadi kita harus berpuasa karena ingin mengalami kasih Tuhan yang telah menyerahkan putranya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Kita berpuasa karena kita ingin ambil bagian dalam duka citanya dan cintanya untuk menebus dunia. Apakah aku mau mengusahakan puasa untuk menghormati cinta Tuhan kepadaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, sekalipun tuntutan puasa dalam tradisi gereja Katolik hanya sedikit, semoga kami mengusahakannya dengan sungguh-sungguh untuk mengalami betapa besar kasih-Mu kepada kami dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.